Di berbagai daerah di Indonesia, KDRT masih menjadi masalah yang sering tidak terlihat. Namun, penelitian dan temuan lapangan menunjukkan satu hal yang jelas. Remaja adalah kelompok yang paling rentan merasakan dampak jangka panjangnya. Di banyak komunitas, remaja yang tinggal dalam keluarga penuh kekerasan cenderung menunjukkan gejala emosional dan perilaku yang lebih berat dibandingkan remaja lainnya. Laporan dari sekolah, puskesmas, hingga lembaga sosial mencatat peningkatan kasus kecemasan, depresi, dan perilaku menarik diri pada remaja korban KDRT. Salah satu temuan paling sering muncul adalah rasa tidak aman. Banyak remaja mengatakan rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru terasa menakutkan. Mereka hidup dalam kewaspadaan terus-menerus, takut kekerasan terjadi kembali, dan kondisi ini dapat menyebabkan stres kronis yang dapat merusak kesehatan mental. Masyarakat, terutama guru, konselor, dan tetangga, melaporkan adanya perubahan emosi signifikan pada remaja korban KDRT. Mereka lebih mudah menangis, sulit mengendalikan emosi, dan sering merasa tidak berharga. Dalam banyak kasus, gejala depresi muncul sejak usia muda. Bahkan sebelum mereka benar-benar memahami apa itu depresi. Temuan lain menunjukkan remaja korban KDRT cenderung menarik diri dari lingkungan. Mereka sulit mempercayai orang lain, cemas ketika berada di keramaian, dan memilih mengasingkan diri. Hubungan pertemanan mereka pun memburuk, dan mereka sering dijuluki sebagai anak pendiam. Padahal yang terjadi sebenarnya, mereka sedang berjuang secara emosional. Di sekolah, guru mencatat terjadinya kasus penurunan fokus dan prestasi. Banyak remaja yang sulit untuk belajar karena pikiran mereka teralihkan oleh masalah di rumah. Beberapa bahkan menunjukkan perilaku membolos atau kehilangan motivasi sepenuhnya terhadap pendidikan. Dalam beberapa masyarakat, ditemukan bahwa remaja yang hidup dalam kekerasan lebih rentan untuk berperilaku negatif, seperti penyalahgunaan zat, melampiaskan kemarahan, atau terlibat perkelahian. Bagi sebagian lainnya, pelarian justru muncul dalam bentuk menyakiti diri sendiri. Para pekerja sosial dan tenaga pendidikan juga sering melaporkan bahwa remaja korban KDRT jarang berbicara tentang apa yang mereka alami. Mereka jarang bercerita tentang pengalaman buruk yang mereka alami di rumah. Banyak dari mereka takut tidak dipercaya atau merasa bersalah atas kekerasan yang terjadi. Ini membuat kasus jarang terungkap dan dampaknya bagi mereka semakin parah. Meski temuan di masyarakat menunjukkan dampak yang amat berat, langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mendengarkan, peduli, dan memberi ruang aman untuk bercerita dapat menjadi awal pemulihan. KDRT bukan masalah pribadi. Ini masalah kita bersama. Dan setiap remaja berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.